Anda pikir Anda sudah tahu cara merawat kebun di musim semi? Vitriol tembaga, urea, itu adalah metode yang digunakan oleh kakek nenek kita. Tapi bagaimana jika saya bilang ada cara yang jauh lebih baik, lebih murah, dan lebih aman? Banyak tukang kebun, tanpa sadar, melakukan kesalahan fatal saat melakukan penyemprotan pertama, yang justru bisa merusak tunas muda dan mengurangi hasil panen. Di video hari ini, saya akan membongkar sebuah rahasia, sebuah resep semprotan yang sangat murah, namun kekuatannya luar biasa dalam melindungi kebun Anda dari penyakit dan hama. Lupakan semua yang Anda tahu tentang vitriol dan urea, karena setelah menonton video ini, Anda akan memiliki senjata rahasia untuk kebun yang paling sehat. Siap? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke resep rahasianya, mari kita pahami dulu mengapa penyemprotan pertama di musim semi ini begitu krusial. Bayangkan saja, sepanjang musim dingin, kulit pohon, retakan-retakan kecil di dahan, dan bahkan tanah di bawah pohon menjadi hotel bintang 5 bagi spora jamur, telur hama, dan patogen lainnya. Mereka tidur nyenyak, menunggu kehangatan pertama musim semi untuk bangun dan menyerang. Jika kita tidak bertindak cepat, saat tunas-tunas pertama mulai mekar, mereka akan langsung menjadi santapan empuk. Inilah yang disebut penyemprotan eradikasi atau pemusnahan. Tujuannya adalah untuk membersihkan seluruh infeksi yang tertidur ini sebelum mereka sempat aktif. Metode tradisional seperti vitriol, tembaga, dan urea memang bertujuan untuk ini, tetapi mereka punya kelemahan besar yang akan kita bahas. Jadi, pertarungannya dimulai bahkan sebelum daun pertama muncul, dan kita harus menang. Mari kita mulai dengan klasik, yang paling terkenal, vitriol tembaga, atau yang sering disebut semprotan Bordeaux. Ya, warnanya biru cantik, dan sudah digunakan selama lebih dari 100 tahun. Tapi, apakah itu pilihan terbaik? Belum tentu. Pertama, tembaga adalah logam berat. Penggunaan berulang setiap tahun akan membuatnya menumpuk di dalam tanah, yang pada akhirnya bisa menjadi racun bagi tanah dan mikroorganisme baik di dalamnya. Kedua, efektivitasnya sangat bergantung pada waktu. Jika Anda menyemprot terlalu dini saat cuaca masih sangat dingin, hasilnya tidak akan maksimal. Jika Anda terlambat sedikit saja dan tunas sudah mulai membengkak, larutan tembaga dengan konsentrasi tinggi bisa membakarnya. Ini seperti berjalan di atas tali, salah sedikit saja, panen bisa gagal. Selain itu, harganya terus merangkak naik. Jadi, meskipun ini adalah metode yang sudah teruji waktu, kita harus bertanya, apakah ada alternatif yang lebih cerdas dan lebih ramah lingkungan untuk era modern ini? Jawabannya adalah ya, dan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang, mari kita bicara tentang urea atau karbamid. Banyak yang merekomendasikan larutan urea konsentrasi tinggi, sekitar 5 hingga 7%, untuk penyemprotan pemusnahan. Logikanya sederhana, larutan pekat ini akan membakar semua telur hama dan miselium jamur yang menempel di kulit pohon. Kedengarannya hebat, bukan? Tapi ada satu masalah besar, yaitu waktu. Jendela waktu untuk menggunakan urea sangat sempit. Anda harus melakukannya saat suhu sudah di atas 0 derajat Celcius, tetapi sebelum tunas mulai membengkak sama sekali. Jika Anda terlambat 1 atau 2 hari saja, dan tunas sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, larutan urea yang kuat ini juga akan membakarnya. Ini adalah metode berisiko tinggi. Selain itu, fungsi utama urea adalah sebagai pupuk nitrogen. Menyemprotkannya dalam jumlah besar di awal musim semi bisa memicu pertumbuhan vegetatif yang terlalu dini dan tidak seimbang, yang justru bisa membuat tanaman lebih rentan terhadap embun beku yang mungkin masih akan datang. Jadi, urea bukanlah solusi ajaib tanpa efek samping. Baiklah, cukup dengan metode lama. Sekarang saatnya memperkenalkan bintang utama kita, koktail besi. Ini adalah nama yang saya berikan untuk campuran sederhana, namun sangat kuat yang bahan utamanya adalah vitriol besi atau ferrosulfat. Mungkin Anda berpikir, besi?
Ya, benar sekali. Vitriol besi adalah fungisida kontak yang sangat kuat. Sangat efektif melawan berbagai penyakit jamur seperti kudis pada apel, moniliosis pada ceri dan plum, serta berbagai jenis bercak daun. Tapi kehebatannya tidak berhenti di situ. Tidak seperti tembaga, besi adalah mikroelemen penting bagi tanaman. Dengan melakukan penyemprotan ini, Anda tidak hanya melindungi, tetapi juga memberi makan tanaman Anda, mencegah masalah klorosis atau daun menguning di kemudian hari. Selain itu, larutan vitriol besi sangat efektif dalam membunuh lumut dan lichen yang sering tumbuh di batang pohon tua, yang merupakan tempat persembunyian favorit bagi hama. Jadi, ini adalah perawatan 3 dalam 1, fungisida, pupuk mikro, dan pembersih batang pohon. Namun, vitriol besi saja tidak cukup untuk menciptakan ramuan ajaib kita. Ada 2 bahan tambahan yang sangat penting. Yang pertama adalah asam sitrat. Ya, asam sitrat yang biasa Anda temukan di toko bahan kue. Apa fungsinya? Asam sitrat bertindak sebagai agen kelasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ia mengikat ion besi dan membuatnya lebih stabil dan lebih mudah diserap oleh tanaman. Tanpa asam sitrat, larutan vitriol besi bisa cepat teroksidasi dan menjadi kurang efektif. Dengan menambahkan sedikit asam sitrat, kita memastikan bahwa setiap tetes semprotan kita bekerja dengan kekuatan maksimal. Ini adalah trik kecil yang membuat perbedaan besar, mengubah larutan sederhana menjadi perawatan yang sangat biotersedia untuk tanaman Anda. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sedikit pengetahuan kimia bisa meningkatkan hasil di kebun kita secara dramatis. Dan yang terbaik, asam sitrat sangat murah dan mudah ditemukan di mana-mana. Bahan rahasia terakhir yang akan menyempurnakan koktail besi kita adalah perekat. Bayangkan Anda menyemprot pohon, dan larutan itu langsung menetes ke tanah. Sayang sekali, bukan? Fungsi perekat adalah untuk membuat larutan menempel lebih lama pada kulit kayu dan cabang, memberinya lebih banyak waktu untuk bekerja membunuh patogen. Anda tidak perlu membeli perekat komersial yang mahal. Solusi termurah dan termudah ada di dapur Anda. Sabun, cuci piring cair, atau sabun cair biasa. Pilih sabun yang paling sederhana, tanpa pemutih atau aditif antibakteri yang kuat. Sabun ini akan mengurangi tegangan permukaan air, membuat larutan menyebar secara merata dan menempel seperti lapisan film tipis di seluruh permukaan pohon. Ini memastikan cakupan yang sempurna dan meningkatkan efektivitas perawatan hingga berkali-kali lipat. Ini adalah langkah kecil yang sering dilupakan, tetapi sangat menentukan keberhasilan penyemprotan Anda. Jangan pernah meremehkan kekuatan sabun. Sekarang, bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Resep dan takaran yang tepat. Catat baik-baik. Untuk membuat 10 liter koktail besi, Anda memerlukan: pertama, 300 gram vitriol besi. Kedua, sekitar 20 hingga 30 gram asam sitrat, atau sekitar 1 sendok makan penuh. Dan ketiga, sekitar 50 ml sabun cair, sebagai perekat. Cara membuatnya sangat penting untuk hasil terbaik. Pertama, larutkan asam sitrat dalam sedikit air hangat. Setelah larut sempurna, tambahkan vitriol besi dan aduk hingga benar-benar larut. Anda akan melihat warnanya menjadi oranye kecoklatan yang khas. Kemudian, tuangkan larutan pekat ini ke dalam ember berisi sisa air, yaitu total 10 liter. Aduk rata. Langkah terakhir adalah menambahkan sabun cair. Tambahkan sabun paling akhir untuk menghindari busa berlebih saat mengaduk. Dan selesai. Anda telah membuat sendiri semprotan perlindungan yang super kuat dengan biaya yang sangat minim. Selalu gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung saat membuatnya. Waktu adalah segalanya dalam berkebun, dan ini juga berlaku untuk koktail besi kita. Waktu terbaik untuk aplikasi adalah di awal musim semi, tepat setelah salju mencair dan suhu udara stabil di atas 4 hingga 5 derajat Celcius. Yang paling penting adalah melakukannya pada saat tunas masih tidur.
Ini adalah kondisi kuncup tidur. Jangan menunggu sampai tunas mulai membengkak atau pecah. Pilih hari yang kering, tidak berangin, dan tidak ada prediksi hujan, setidaknya selama 4 hingga 6 jam setelah penyemprotan. Teknik penyemprotan juga penting. Gunakan sprayer dengan semburan halus. Mulailah dari puncak pohon dan bergerak ke bawah, pastikan Anda menutupi setiap cabang, ranting, dan celah di kulit kayu dari semua sisi. Batang pohon harus disemprot secara menyeluruh. Jangan takut untuk menyemprot hingga larutan mulai menetes. Ini menandakan bahwa pohon Anda telah terlindungi sepenuhnya. Lakukan dengan sabar dan teliti, karena usaha Anda sekarang akan menentukan kesehatan kebun Anda sepanjang musim. Jadi, apa saja keuntungan nyata menggunakan koktail besi ini dibandingkan metode lain? Mari kita rangkum. Pertama, efektivitas spektrum luas. Ini tidak hanya melawan jamur, tetapi juga lumut, lichen, dan beberapa hama yang bersembunyi. Kedua, manfaat ganda sebagai pupuk. Anda memberi tanaman Anda dosis besi yang sangat dibutuhkan untuk fotosintesis yang sehat. Ketiga, biaya yang luar biasa rendah. Dibandingkan dengan fungisida komersial atau bahkan vitriol tembaga, biayanya hanya sepersekian. Anda bisa merawat kebun yang luas dengan anggaran yang sangat kecil. Keempat, lebih aman bagi tanah. Tidak seperti tembaga yang terakumulasi, besi adalah nutrisi alami. Tentu, dalam jumlah besar segala sesuatu bisa berbahaya, tetapi ini adalah pilihan yang jauh lebih ramah lingkungan dalam jangka panjang. Dan kelima, jendela aplikasi yang sedikit lebih fleksibel daripada urea. Meskipun idealnya pada kuncup tidur, ia sedikit lebih memaafkan jika Anda sedikit terlambat, meskipun tetap tidak dianjurkan saat daun sudah muncul. Ini adalah solusi cerdas, ekonomis, dan holistik untuk memulai musim berkebun Anda. Jadi, itulah dia, rahasia koktail besi telah terbongkar. Sebuah metode yang membuktikan bahwa perawatan kebun yang efektif tidak harus mahal atau rumit. Kita telah melihat bagaimana kombinasi sederhana dari vitriol besi, asam sitrat, dan sabun cair bisa memberikan perlindungan yang kuat dan multifungsi untuk pohon-pohon kesayangan Anda, mengalahkan metode-metode lama dalam hal biaya, keamanan, dan manfaat tambahan. Musim semi ini, Anda punya pilihan untuk beralih ke solusi yang lebih cerdas. Anda tidak hanya akan melindungi panen Anda, tetapi juga merawat kesehatan tanah dan tanaman Anda untuk jangka panjang. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin mencoba resep ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia berkebun lainnya dari kami. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Tulis di kolom komentar di bawah, apa metode andalan Anda untuk penyemprotan pertama di musim semi? Mari kita berdiskusi dan berbagi pengalaman. Sampai jumpa di video berikutnya.